Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pertama dari kelas 11 PI 4. Di sini saya akan menjelaskan dan mengulas kembali resume tentang pelajaran PLC pada pagi hingga sore tadi. Pada awal pembelajaran kita sudah mempelajari tentang memahami sistem komunikasi HMI. Terus kita diberi pernyataan dan diberi materi tentang cara kita mahir PLC, seperti memahami spesifikasi PLC, manual booknya, program atau cara mengoperasikannya, konsep mesinnya, dan juga latihan. Terus kita juga membahas tentang kontrol motor. Kontrol motor bisa terbagi dua, yaitu directly control dan indirect control. Direct control adalah langsung, indirect control adalah tidak langsung. Kita juga membahas tentang KKA atau solenoid valve. Katup kontrol arah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah energi angin dan energi listrik. Terus kita mempelajari tentang tegangan output PLC dan tegangan output motor. Nah, tegangan output PLC yaitu 24 volt. Lalu ke tegangan pada output motor 220 volt hingga 360 volt. Terus di diri kontrol motor 3 fasa terdapat 3 input atau 3 alat, yaitu pertama sistem kontrol langsung atau saklar 3 kutub satu arah, saklar Y per D, dan saklar forward atau reverse. Terus kita membahas tentang juga indirect control. Yang pertama adalah kontaktor dan yang kedua adalah VSD. Nah, di hari ini kita membahas lebih lanjut tentang VSD. VSD yaitu adalah kecepatan motor. Kenapa harus VSD? Kenapa nggak kontaktor? Ada beberapa poin yang dapat kita bahas. Yang pertama adalah kecepatan motor atau disimbolkan N. N adalah sama dengan 120 kali F per P. F adalah frekuensi atau hertz, P adalah kutub. Nah, yang kedua adalah daya kopel atau M. Daya kopel adalah kemampuan motor mengangkat beban. Dengan adanya VSD bisa meningkatkan kecepatan tanpa merubah daya kobel. Di sini kita juga belajar tentang tanda-tanda atau tanda-tanda yang ada pada label atau peringatan. Yang pertama adalah danger atau bahaya. Yang kedua adalah warning atau peringatan. Yang ketiga adalah caution atau perhatian. Yang keempat adalah notice atau catatan. Nah, di sini kita juga membahas tentang ATP atau VSD ATP 312. Kita membahas general wiring diagram ATV. Diagram wiring ATV satu fasa mempunyai sumber 100 hingga 120 volt. ATV 12M2 satu fasa memiliki sumber 200 hingga 240 volt. Dan yang ketiga ATV 12M3 3 fasa memiliki sumber 200 hingga 240 volt. Nah, di ATV 12 ini bisa kita kontrol dengan menggunakan dua, yaitu menggunakan remote atau lokal itu sendiri. Di pelajaran kita tadi, kita sudah melaksanakan praktek. Kita sudah banyak membahas tentang VSD dan tahap-tahapan men-setting VSD. Kita membahas
tentang menyeting ulang pabrik, menyeting 2 wire ataupun menyeting 3 wire, dan yang terakhir menyeting saklar itu sendiri. Sekian resume saya pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.